Pemirsa, lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia tentunya dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU ini terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Nah, kita akan lihat juga tentunya bagaimana hal ini menjadi sorotan banyak pihak, terlebih jika kemudian hasil suara ini dibandingkan dengan hitung cepat berbagai lembaga survei ini mengalami perbedaan yang cukup jauh juga. Kita lihat bersama. Tanyakan ke KPU. Baik, tanyakan ke KPU. Cukup singkat jawaban dari Presiden Joko Widodo. Kemudian ketika rekan-rekan media ini meminta komentarnya, meminta pendapatnya. Pak, bagaimana kemudian melihat lonjakan kenaikan yang didapatkan oleh PSI, terutama menjelang akhir pekan lalu, yang ini juga membuat masyarakat ini terkaget-kaget. Bahkan saat ini, atau setidaknya hingga siang tadi, angkanya mencapai 3,13%. Kalau kita lihat juga bagaimana hasil prediksi ataupun juga hasil dari quick count, lembaga survei ini memang memberikan angka yang didapatkan oleh PSI itu di bawah 3%. Kami akan ajak Anda nanti untuk bisa mendengarkan bagaimana pandangan dari PSSI, memberikan tanggapan, PSI maksud saya, memberikan tanggapan terhadap pandangan juga dari masyarakat dan juga bagaimana suara P3 merupakan salah satu pihak yang mempertanyakan ini, bahkan juga akan membawa ini kepada hak angket. Saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya akan memberikan pandangan politiknya, yaitu Mas Hendri Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendri, selamat malam. Ya. Mbak Pupi. Kemudian juga sudah bergabung para narasumber lainnya tentunya dari PSI, yaitu ada Jubir PSI, ada Mas Dede Prayudi. Selamat malam Mas Dede. Baik, kemudian juga ada Mas Awi dari P3 selaku Ketua DPP P3. Mas Awi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri, Insya Dede. Ya, kemudian juga ada pengamat pemilu yang juga merupakan mantan komisioner KPU, yaitu Pak Putu Arte, yang mungkin nanti akan juga bergabung dalam perbincangan ini. Tapi saya akan langsung saja memberikan kesempatan kepada Mas Awi. Temuan di lapangan seperti apa Mas Awi? Karena yang kami dapatkan informasi juga di dapilnya Mas Awi saja, dapil Jatim 11 ini juga banyak suara yang beralih dari suara P3, suara Mas Awi kepada kemudian beralih kepada PSI. Mas Awi mungkin bisa bercerita lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, terima kasih Putri. Tentu kami berbicara itu berbasis data, tidak hanya tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Memang kita telusuri ke bawah ada anomali-anomali. Kenapa suara P3 itu direkap jadinya turun dibanding dengan C1 salinan, C hasil salinan. Sementara ada partai yang mengalami kenaikan signifikan, termasuk juga di dapil kami, di dapil saya itu ada beberapa TPS itu mengalami pergeseran suara. Tidak hanya ke salah satu partai, tapi ada beberapa partai, termasuk salah satunya PSI. Tetapi itu sudah kita laporkan ke Bawaslu dan diproses. Nah, yang bisa melakukan seperti itu kan tidak semua orang bisa, karena keterbatasan akses informasi, karena keterbatasan akses daerahnya untuk datang ke kantor Bawaslu itu kan bukan perkara mudah dan tidak sesederhana kan misalkan kabupatennya itu luas, sementara terjadi pergeserannya di pelosok. Nah, beruntung kami melakukan tahapan-tahapan yang kami lakukan itu. Nah, setelah kita telusuri ternyata memang ada anomali-anomali. Contohnya ya, berulang kali kami sampaikan, penurunan suara P3 itu bukan persoalan persentasenya, tetapi jumlah suara yang masuk itu turun. Bahkan di tanggal 28 Februari itu ada penurunan suara sekitar 38.000. Baru kita sampaikan keberatan kepada KPU untuk dilakukan koreksi kalau ada kesalahan-kesalahan. Dan seperti disampaikan oleh KPU bahwa ada sinkronisasi data dari Sirekap akibat salah baca sistemnya atau seperti apa itu algoritmanya di situ. Tentu KPU yang tahu mekanismenya. Tapi namun demikian itu kan bukan berarti selesai di situ. Tentu terus kita kawal bersama-sama. Nah, pada saat yang sama kita bandingkan juga data-data di sejumlah media sosial kan sudah banyak beredar itu. Ada perbedaan suara yang cukup signifikan. Bahkan terbaru tadi saya mendapatkan data barusan di Kabupaten Subang
ada perbedaan antara jumlah C1 dengan jumlah C1 hasil dengan di Sirekap gitu. Itu kan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Termasuk juga hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten itu ternyata datanya berbeda dengan Sirekap. Maka kemudian kami selalu ingatkan kepada KPU bahwa Sirekap itu hanya alat bantu, jangan dijadikan rujukan. Jangan dijadikan hasil, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 2017 bahwa pasal 393 hasil pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang, yang mana di sana ada saksi-saksi partai politik. Yang kami ingatkan kepada KPU bahwa Sirekap ini dibiayai oleh APBN, harusnya infrastrukturnya dan proses inputnya dilakukan secara benar, disiapkan secara matang sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan seperti hari ini dan menyebabkan kegaduhan-kegaduhan politik. Akhirnya yang terjadi saling curiga. Publik akan bertanya-tanya karena di satu sisi suara P3 turun, di sisi yang lain ada suara partai lain naik secara signifikan. Itu kan membuat pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya apa yang terjadi hari ini, hampir seluruh media itu mengulik itu, membandingkan di data dibuka per TPS di sejumlah titik-titik tertentu yang dianggap adanya penggelembungan. Akhirnya kan menjadi rame seperti yang terjadi hari ini. Beruntung KPU itu segera sigap untuk menyadari posisi itu, kemudian menegaskan bahwa yang dihitung secara resmi adalah hasil rekapitulasi suara atau penghitungan secara berjenjang. Adapun Sirekap itu hanya alat bantu. Problemnya di masyarakat, Sirekap itu kan dianggap hasil resmi. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh KPU. Kan kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk berbeda pendapat dengan mengamini apa yang disampaikan oleh KPU ataupun oleh partai, karena masyarakat itu memiliki asumsi tersendiri karena mereka punya kebebasan berpikir yang independen. Tapi karena Sirekap itu dikeluarkan oleh KPU, seolah-olah itu menjadi data resmi yang akan dihitung nanti. Baik, Mas Awi, kami pahami apa yang Mas Awi katakan tadi, perbedaan data dari Sirekap, kemudian ini bisa menyebabkan salah persepsi di kalangan masyarakat, kemudian juga adanya penurunan suara P3, kemudian di sisi lain ini ada suara partai yang meningkat. Langsung saja mungkin saya katakan PSI, tapi pertanyaan saya, kalau tadi memang hanya sejumlah asumsi dugaan, Mas Awi yang memiliki tim juga yang terus mengawasi hasil rekapitulasi, penghitungan juga di berbagai tingkat, apakah menemukan ada korelasi antara penurunan suara P3 dengan peningkatan suara PSI itu, Mas Awi? Ya, di beberapa tempat ada, tapi tidak menyeluruh ya, karena mayoritas modusnya itu penggelembungan pada partai tertentu itu kebanyakan suara tidak sah menjadi sah. Nah, itu yang terjadi. Memang secara tidak langsung itu tidak berpengaruh kepada P3, secara langsung tidak berpengaruh, tetapi secara tidak langsung itu berpengaruh. Karena apa? Ketika suara sah itu naik, maka otomatis komposisi persentase 4% itu jumlah suara yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Karena suara sahnya meningkat, awalnya yang suara tidak sah menjadi sah. Nah, hal modus-modus seperti itu yang terjadi hampir di semua TPS yang ada di Indonesia. Dan data-datanya sudah kami kumpulkan dan kita bandingkan. Dan ada juga suara P3 yang hilang seperti kami ceritakan di dapil kami itu yang kemudian berhasil kita kembalikan. Baik, Mas Hensat melihat hal ini seperti apa? Ada kegaduhan juga di kalangan masyarakat, bukan hanya partai saja seperti Mas Awi, bukan para caleg saja, tapi masyarakat juga melihatnya kok bisa ya melonjak seperti ini cukup tinggi hanya dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama? Ya, jadi kalau kita lihat quick count kan memang PSI ya itu berada jauh sekali di ambang batas 4%. Sementara margin of error quick count ini kan plus minusnya 1%. Jadi memang secara hasil quick count itu tidak mungkin PSI lolos ke Senayan. Jadi kalau kemudian PSI percaya bahwa hasil Pilpres adalah demikian, gitu ya, Prabowo yang menang. Jadi seharusnya di Pileg juga dia percaya hasil quick count. Jadi quick count ini bukan survei. Nah, apa yang terjadi saat ini menurut saya harusnya memang dipertanyakan oleh partai-partai politik itu. Karena kan memang quote on quote ini kasar sekali terjadinya dan di media sosial banyak sekali yang menaikkan gambar C1 atau C1 salinan itu ya, yang tadi Bang Awi sampaikan bahwa dari tidak sah menjadi sah dan menjadi sahnya itu luar biasa banyak. Nah, itu juga harus dijawab oleh KPU dan Bawaslu sih.
Tapi bila ini kalau secara teori ya, bila kekuasaan memang bermain dalam sebuah kompetisi, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar, yang rendah jadi tinggi, yang tinggi jadi rendah. Gitu, hal itu bisa terjadi. Tapi kalau kemudian ada suara yang bertambah, tapi kemudian ada suara yang berkurang, itu aneh sih. Tidak biasa terjadi. Makanya menurut saya hari ini yang paling dirugikan memang rakyat Indonesia ya, karena pada saat dia memilih itu tidak tercapture di KPU. Tapi menurut saya yang patut menjaga suara rakyat itulah partai politik peserta pemilu. Jadi kalau kemudian P3 dirugikan ya P3 harus marah. Kalau PKS dirugikan ya PKS harus marah. Kalau PDI Perjuangan dirugikan ya PDI Perjuangan juga harus marah. Termasuk partai-partai lain seperti Golkar, Gerindra dan lain-lain silakan saja bersuara. Kalau memang itu dirugikan maka hal-hal seperti ini itu terjadi karena masyarakat yang semakin kritis melihatnya. Jadi bukan tentang PSI lolos atau tidak, bukan. Tapi ini tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu yang memang benar gitu. Yang kalau dalam Sumpah Presiden itu sejujur-jujurnya, seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Jadi kita kesampingkan dulu siapa yang lolos Senayan, siapa yang kalah, siapa yang menang, siapa yang mendapat kursi terbanyak. Tapi penyelenggaraan pemilu ini harus benar dulu. Kalau memang ternyata penyelenggaraan pemilunya jauh dari benar ya, jauh dari lurus gitu ya, sebaiknya memang ada hal-hal yang diambil oleh para lembaga negara untuk meluruskan hal ini. Jadi kalau kemudian ada hak angket kah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari partai-partai politik lain, itu menurut saya sih wajib dan harus dilakukan ya. Karena jangan sampai kemudian setelah diumumkan baru kemudian ada protes-protes yang menurut saya juga tidak terlalu banyak berpengaruh. Nah satu lagi, kita punya pengalaman di tahun 2019 KPU mengumumkan hasil pemilu tuh malam-malam, tengah malam gitu ya. Nah menurut saya tantang KPU untuk tidak melakukannya lagi. Supaya masyarakat juga memonitor secara aktif hasil pengumuman KPU, baik itu hasil Pilpres maupun hasil Pileg. Sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan lagi. Nah kalau tentang kekisruhan dalam suara PSI yang mendadak naik, wajar kalau kemudian masyarakat mengkaitkannya dengan kehadiran Kaisang di sana dan lain-lain. Tapi menurut saya ulang sekali lagi Mbak Putri, yang harus marah adalah partai politik. Jadi kalau P3 kemudian hari ini komplain dan marah serta menyampaikan keberatan, sudah melaporkan ke Bawaslu, itu satu langkah maju. Karena jangan sampai kemudian yang diambil oleh P3 adalah supaya saya tidak diganggu, saya gabung ke koalisi pemenang aja. Nah jangan sampai begitu juga arahan tindakan yang dilakukan. Tapi Mas Awi sudah benar melaporkan ke Bawaslu, kemudian memantau proses laporannya gitu. Bukan kemudian bergabung supaya tidak diganggu. Ini menarik juga kalau kita melihat bagaimana langkah-langkah partai-partai politik dengan beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini. Tapi nanti setelah jeda kita juga akan berikan kesempatan kepada PSI yang hadir juga secara daring dalam perbincangan ini untuk bisa menjelaskan dan juga memberikan tanggapan terhadap pandangan, kecurigaan dan juga dugaan masyarakat melihat lonjakan suara yang dimiliki ataupun juga didapatkan oleh PSI. Termasuk juga unggahan-unggahan masyarakat yang memberikan data bahwa angka yang berbeda ditunjukkan formulir C1 Plano dengan angka ditunjukkan oleh Sirekap KPU. Sesaat lagi.